Shalom, selamat malam sahabat-sahabat Morning dan Night Call GPIB. Malam ini kembali kita berjumpa dengan saya Pendeta Samuel Charles Mowoka, Ketua Majelis Jemaat GPIB Margomulyo Batu. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan untuk malam ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur atas kasih dan rahmat-Mu yang menuntun kami sampai di malam ini. Terima kasih buat kebaikan-kebaikan dan rahmat yang boleh kami terima daripada-Mu dari pagi sampai saat ini. Ketika kami mau menutup hari dan seluruh aktivitas kami mau merenungkan firman Tuhan, agar kami boleh memaknai apa yang akan terjadi di hari ini, apa yang sudah terjadi dan kami alami dalam kasih Tuhan. Dan semuanya dapat menjadi berkat untuk kami boleh beristirahat juga dengan baik. Kami mohon bimbingan Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami, agar dapat memahami firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat MNC yang dikasihi Tuhan, malam ini pembacaan Alkitab dari kitab Yunus pasal 4 ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata, Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Saudara-saudara, sahabat MNC dan NNC yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat kita membaca firman ini, di tengah kita mau beristirahat malam hari ini, saya teringat akan istilah yang dulu sempat muncul di wilayah Jawa Timur, yaitu istilah PW, yang singkatan dari posisi wena. Kalau orang sudah PW, tidak mau bangkit ataupun tidak mau berdiri lagi kalau sudah duduk nyaman. Kalau kita lihat sejenak apa yang Yunus lakukan sesuai dengan tema di GPIB yang diberikan di dalam Sabda Bina Umat, terduduk di sebuah pondok. Yunus terduduk bukan karena dia mencari posisi wena, tapi Yunus terduduk di dalam kegelisahan, amarah, dan kekesalan hatinya. Karena saat itu seolah-olah Tuhan tidak memperhatikan pertimbangan apa yang menjadi keputusan Yunus untuk menolak melayani Niniwe. Kalau kita baca sejenak kitab Yunus dari mulai awal, turut juga dengan pembacaan GPIB di minggu ini, kita bisa melihat bahwa Yunus menolak untuk melayani di Niniwe karena dia merasa sebagai orang Ibrani yang taat dan sebagai nabi yang taat. Dia selalu mengikuti perintah Tuhan, tapi ketika dia harus melayani Niniwe, dia merasakan seolah-olah itu bukan wilayah pelayanan, dan juga sepertinya percuma kalau dia melayani Niniwe, toh Tuhan Maha Kasih. Ini yang diragukan oleh Yunus, ini yang menjadi pemikiran Yunus ketika dia menolak pelayanan yang dipercayakan oleh Allah ke kota Niniwe untuk pertobatan mereka. Dan dia memilih untuk pergi ke Tarsis, yang akhirnya sampai membuat dia terombang-ambing di pantai di laut bersama dengan orang-orang yang lain, dan juga berada dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Nah, saudara-saudara, sahabat MNC, malam ini ketika kita merenungkan firman Tuhan, penolakan Yunus sepertinya kalau kita berada dalam posisi Yunus, menempatkan diri dalam posisi Yunus, kita juga mungkin akan marah. Kenapa? Karena kok Tuhan tidak memperlihatkan dan tidak mendengarkan, seolah-olah mengabaikan pandangan dan pemikiranku. Tuhan seperti memaksakan keinginannya. Tuhan sepertinya tidak menghiraukan apa dan siapa aku sebagai orang yang melayani dan dipakai oleh Tuhan. Ini yang terjadi sehingga Yunus merasa kecewa. Dan ketika akhirnya dia bertobat dan melayani Niniwe, Tuhan pun akhirnya mengasihi Niniwe, dan ini juga membuat Yunus kecewa.
karena ini seperti apa yang dia duga di awal. Nah, kalau kita melihat firman ini, sebenarnya kekecewaan Yunus ini terlihat wajar di satu sisi. Tapi kalau kita melihat sisi yang lain, ada rancangan Tuhan yang harus ditetapkan dalam kehidupan. Dan rancangan Tuhan sebagai pemilik hidup itu yang harus terwujud. Bukan rancangan kita, bukan rancangan manusia. Nah, Ibu Bapak dan Saudara kasih kekasih Tuhan dimanapun berada, malam ini ketika kita merenungkan firman dalam waktu istirahat kita, ada beberapa hal menarik yang kita bisa pelajari dari firman Tuhan pada saat ini. Yang pertama adalah menyadari bahwa dalam setiap kehidupan kita, meskipun kita punya pemikiran, punya pandangan yang baik dan benar, kadang pemikiran dan kehendak juga pandangan Tuhan itu jauh lebih baik dan jauh lebih benar. Kita harus menyadari segala rancangan Tuhan pasti baik. Firman Tuhan juga katakan dalam Yeremia 29 ayat 11 bahwa seluruh rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Nah, saya teringat akan sebuah cerita ketika dulu waktu kuliah. Ada seorang teman yang memang memiliki paras lebih ganteng dari saya. Teman ini kebetulan didekati oleh 4 orang perempuan. Sebutlah namanya Dewi, Desi, Ratna, dan juga Tabita. 4 orang ini mendekati teman saya. Dan dia bingung, dia menulis kertas kecil dan mengundi siapa yang tepat. Dia berdoa, Tuhan tunjukkanlah jodoh yang tepat. Ketika dia lempar, yang keluar namanya Ratna. Lalu dia berpikir, aduh Tuhan, mungkinkah Ratna jodohku? Jangan-jangan bukan. Dia undi sekali lagi sambil berdoa, Tuhan tunjukkan yang terbaik. Keluar lagi nama Ratna. Wah, kok Ratna lagi? Dia gulung lagi, dia berdoa lagi. Ketiga kali yang keluar nama Desi. Ketika nama Desi keluar, dia bilang, puji Tuhan, inilah yang Tuhan kehendaki. Saya yang melihat dan menyaksikan itu berkata, ngapain kamu undi kalau kamu maunya Desi? Kadang kita juga seperti itu. Kadang kita meminta petunjuk Tuhan, tetapi kita sudah punya pemikiran sendiri apa yang akan Tuhan beri, seolah-olah harus seturut dengan pemikiran kita. Kita memaksakan kehendak dan pemikiran diri dalam hidup kita. Di hari ini saja, ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Mungkin kita anggap tidak seturut dengan keinginan kita dan kita melihat bahwa Tuhan itu sepertinya tidak baik bagi kita. Malam ini kita diingatkan bahwa seluruh rancangan Tuhan, apapun itu, pasti baik bagi kita. Pasti baik bagi saudara dan saya. Yang dibutuhkan adalah hikmat dari Tuhan untuk kita bisa memahami segenap rancangan Tuhan. Yang dibutuhkan adalah duduk sejenak, melihat apa yang Tuhan mau tunjukkan dalam hidup kita. Apa rancangan besar di balik banyak hal yang tidak seturut dengan pemikiran kita. Itu hal yang pertama. Yang kedua, Ibu Bapak, kita juga diingatkan bahwa segala keputusan yang Tuhan buat dalam berbagai hal yang terjadi menyangkut hidup kita dan orang di sekeliling kita, dasarnya hanya satu, yaitu kasih. Ketika Tuhan menerapkan kasih-Nya, Dia melihat pertobatan orang-orang di Niniwe dan Dia mengizinkan mereka kembali. Dasarnya adalah kasih. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita juga meresapi, jangan sampai kita juga gagal melihat kasih Tuhan di balik berbagai hal yang kita alami. Saya juga pernah mengalami hal ini dari pengalaman pelayanan di Sulawesi Barat. Ketika saya mau melayani sore hari yang jaraknya cukup jauh, harus ditempuh dengan kendaraan bermotor, tidak bisa mobil. Seringkali hujan itu deras. Saya kerap berdoa, Tuhan lindungi saya, berikan cuaca yang baik. Tapi seringkali jawaban Tuhan hujan deras malah. Ketika saya mau melayani malah mendung dan hujan benar-benar turun. Kadang saya kesal, kenapa Tuhan saya minta tidak hujan, kok malah hujan deras? Tapi di balik kekesalan saya melihat dan menyadari
ada kasih Tuhan. Kasih itu yang membuat saya kagum. Justru lewat hujan sekalipun, meskipun tidak seturut keinginan saya, tetapi saya bisa melewati pelayanan yang berat itu dengan tubuh yang sehat, hati tetap senang, dan ada sukacita. Itu luar biasa. Itu adalah wujud kasih Tuhan. Tapi butuh waktu tentu untuk memahami hal itu. Nah, Ibu Bapak, ketika malam ini akan berakhir, mari kita merenungkan bersama apa yang terjadi di hari ini. Mari kita melihat kasih yang Tuhan mau tunjukkan lewat berbagai peristiwa, baik itu seturut keinginan kita atau tidak. Namun percayalah, ketika kita dapat memahami kasih yang hendak Tuhan berikan di hari ini, kita akan mengakhiri hari ini dengan kagum, dengan penuh syukur. Karena itu bukalah hati, resapilah segala peristiwa yang terjadi dalam kasih yang Allah berikan bagi saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur lewat firman-Mu pada malam hari ketika kami menutup aktivitas kami di hari ini. Kami boleh menyadari mungkin ada banyak hal terjadi di luar kehendak kami. Biarkan kami boleh melihat bahwa kehendak dan keputusan Tuhan itulah yang terbaik. Karuniakanlah kepada setiap kami hikmat, agar lewat itu kami boleh memahami kebesaran kasih-Mu dan membuat hidup ini sangat indah untuk kami jalani dan beristirahat dalam kedamaian di malam ini. Tuhan, kami doakan bagi saudara-saudara kami, sahabat MNC dimanapun berada, ketika mereka berjuang dan bergumul dengan sakit yang mungkin tidak kunjung sembuh, masih terus harus melewati berbagai pengobatan, masih terus harus berada dalam perawatan dokter atau rumah sakit. Tuhan lawat dan kuatkan mereka, mampukan mereka untuk meresapi kasih Tuhan dalam kelemahan dan ketidakberdayaan mereka. Demikian juga saudara-saudara kami yang berduka, Tuhan lawatlah mereka. Mungkin rancangan Tuhan yang membuat mereka harus kembali itu jauh lebih baik dari keinginan mereka untuk boleh agar orang yang dikasih tetap tinggal di antara mereka. Berikan kekuatan, penghiburan, kesehatan. Demikian juga mereka yang berusaha, namun seringkali menghadapi kegagalan demi kegagalan, dan juga mengikis pengharapan akan kebaikan Tuhan. Bukalah hati mereka untuk melihat bahwa kadang kegagalan Tuhan izinkan untuk melihat kebaikan yang jauh lebih besar, dan juga kasih dan rahmat yang jauh lebih indah. Kami doakan setiap sahabat MNC GPIB dalam berbagai pergumulan yang mereka hadapi. Kasih-Mu hadir menaungi mereka, supaya mereka boleh merasakan bahwa mereka tidak sendirian dalam pergumulan mereka. Ada Tuhan yang peduli, ada Tuhan yang sedang merancang dan merenda hari yang baik bagi mereka. Inilah doa dan permohonan kami. Ketika kami mau beristirahat, izinkan kami beristirahat dengan baik dalam penyertaan Tuhan. Biarkan kami juga boleh kelak bangun di pagi hari dengan tenaga, semangat, kekuatan yang baru untuk melayani Engkau di hari yang kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.